way you feel. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Lepaskan saya! Lepaskan saya! Hei, kamu! Lepaskan saya! Saya ketua Lanun di lautan ni! Oh, okey. Ini bukan lautan, ha? Gada-gadi. Oh. Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay, pusing banget, coy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di kelompok 3. Di sini kami akan membahas materi tentang pendapatan per kapita. Tapi sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farhan Sabrina dari kelas 11. Perkenalkan, nama saya Cantika Victoria Wijayanto dari kelas 11 Perkenalkan, nama saya Subianto Purbalingga dari kelas 11 Nah, di sini saya akan menjelaskan materi penting dalam ekonomi makro, yaitu pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita atau bisa kita sebut PPK adalah besarnya pendapatan rata-rata yang diterima oleh setiap penduduk di suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya dihitung dalam 1 tahun. Tujuan dan makna PPK. PPK sering digunakan sebagai tolak ukur utama kemakmuran dan tingkat pembangunan ekonomi di sebuah negara. Secara sederhana, semakin tinggi angka pendapatan per kapita suatu negara, diasumsikan semakin tinggi pula rata-rata kesejahteraan penduduknya. Perlu ditekankan bahwa ini adalah rata-rata yang berarti belum tentu mencerminkan pendapatan aktual atau meratanya pendapatan setiap individu. Komponen dan rumus perhitungan. Untuk menghitung pendapatan per kapita, kita membutuhkan 2 komponen kunci. Pertama, pendapatan nasional numerator, yaitu total pendapatan negara dalam 1 tahun. Dalam perhitungan resmi, yang digunakan adalah data produk nasional bruto (PNB) atau produk domestik bruto (PDB). Yang kedua, jumlah penduduk denominator, yaitu total populasi resmi yang mendiami negara tersebut pada tahun yang sama. Selanjutnya yaitu rumus utama. Dalam hubungan komponen perlu diperhatikan nilai pendapatan per kapita berbanding terbalik dengan jumlah penduduk. Jika pertumbuhan pendapatan nasional lambat sementara jumlah penduduk melonjak tinggi, maka angka pendapatan per kapita bisa stagnan atau bahkan menurun. Selanjutnya itu jenis-jenis perhitungan PPK. Perhitungan pendapatan per kapita dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan harga yang digunakan. Yang pertama, pendapatan per kapita nominal harga berlaku dapat dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun perhitungan tersebut. Nilai ini sangat dipengaruhi oleh inflasi. Jika inflasi tinggi, PPK nominal akan terlihat meningkat tajam, meskipun kuantitas barang atau jasa yang dihasilkan produk real tidak berubah. Yang kedua, pendapatan per kapita real, harga konstan, dapat dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun dasar harga konstan. Metode ini lebih akurat untuk melihat pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya karena telah menghilangkan atau mengeliminasi efek kenaikan harga inflasi. Metode ini juga lebih sesuai membandingkan performa ekonomi dari tahun ke tahunnya. Fungsi dan kegunaan pendapatan per kapita memiliki beberapa fungsi vital bagi suatu negara. Indikator kesejahteraan untuk menilai seberapa jauh perbangunan ekonomi telah meningkatkan rata-rata pendapatan dan kualitas hidup masyarakat. Tolok ukur pertumbuhan untuk melihat tren kinerja ekonomi suatu negara dalam jangka waktu tertentu, apakah membaik atau memburuk. Pembanding antara negara menjadi standar.
untuk mengelompokkan negara, misalnya klasifikasi Bank Dunia berdasarkan PPK menjadi low income, mid income, dan high income. Dasar perumusan kebijakan memberikan data awal bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat, seperti penggunaan atau investasi. Selain itu juga ada keterbatasan dan kritik terhadap PPK. Meskipun penting, pendapatan keterbatasan yang harus dipahami tidak mencerminkan distribusi pendapatan. PPK hanya berupa rata-rata angka yang tinggi bisa menyembunyikan kesenjangan kekayaan yang ekstrim, di mana sebagian besar pendapatan hanya dimiliki oleh kelompok elit. Mengabaikan kualitas hidup, PPK tidak memasukkan faktor-faktor penting seperti kesehatan, tingkat pendidikan, kualitas lingkungan hidup, dan kebiasaan politik yang juga vital bagi kesejahteraan. Hanya fokus moneter, PPK tidak menghitung kegiatan non-pasar seperti kerja sukarela atau pekerjaan rumah tangga yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, PPK harus digunakan bersama dengan indikator lain seperti indeks pembangunan manusia IPM untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat pembangunan dan kesejahteraan suatu bangsa. Kesimpulannya, pendapatan per kapita adalah alat ukur yang powerful dan penting untuk membandingkan performa ekonomi. Indonesia terus berupaya meningkatkan PPK-nya agar dapat keluar dari kategori negara berpendapatan menengah. Peningkatan ini hanya bisa tercapai melalui pertumbuhan PNB yang signifikan yang melampaui pertumbuhan jumlah penduduk. Udah yuk. Iya kan? Iya. Sekian penjelasan. Menit. Aduh. Suara Perkenalkan nama saya. ulang bagian apa tadi? Apa sih? Aneh banget. Udah selesai. Udah apa? Cuma videonya berapa? Cuma